Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita masih dalam bahasan overweight, kelebihan berat badan, dan obesitas. Dan topik kali ini spesifik, yaitu apakah kaitan obesitas dengan sleep apnea? Maaf, bahasa yang kita pakai masih tetap bahasa sleep apnea karena memang terjemahannya mungkin agak sedikit rumit ya. Jadi sleep apnea adalah ketika seseorang bisa pada mulai anak-anak sampai dewasa ketika tidur lupa bernapas. Istilahnya itu tidak bernapas beberapa detik. Di dalam penelitian bahkan 5 bahkan sampai 10 detik. Nah, nanti kita bahas kenapa bisa terjadi sleep apnea, kemudian apa-apa akibatnya, dan tentunya bagaimana mengatasinya, manajemennya. Tinjauan secara insidensi atau angka kejadian, sleep apnea lebih banyak pada laki-laki, sekitar 20%, sedangkan pada wanita hanya sekitar 10%. Tapi dua-duanya lebih sering terjadi pada seseorang yang obesitas atau kelebihan berat badan. Sahabat sekalian, bagaimana mekanisme terjadinya sleep apnea, nanti saya sertakan gambar sehingga gampang dipahami, adalah ketika seseorang tertidur, terutama ketika tidur terlentang, dan terutama pada seseorang yang obesitas, banyaknya jaringan, termasuk jaringan lemak di sekitar leher, itu tanda kutip seperti menekan saluran nafas, sehingga menyempit, akhirnya berakhir pada kondisi sleep apnea. Dan tentu saja yang gampang kita lihat selama ini adalah seseorang itu tidurnya mendengkur atau ngorok. Nah, di tengah-tengah mendengkur itulah terjadi sleep apnea. Sleep apnea ini bisa terjadi berulang, bahkan datanya di dalam satu kali tidur satu malam itu bisa sampai ratusan kali, sehingga tentunya ini tidak menguntungkan untuk kesehatan karena seseorang akan jatuh pada kondisi disebut hipoventilasi, kekurangan oksigen, dan secara detail lagi terjadi alveolar hipoventilasi, pertukaran oksigen di dalam alveoli, di dalam paru-paru itu tidak terjadi dengan baik. Nah, kondisi ini disebut obstruktif apnea. Jadi obstruktif sleep apnea, dan mengakibatkan obesity hypoventilation syndrome. Jadi kaitannya jelas sekali karena adanya mendengkur, kemudian terjadi sleep apnea, kemudian terjadi hipoventilasi, dan menimbulkan gejala-gejala selanjutnya. Nah, gejala apa yang sering timbul setelah misalnya malamnya itu tidak tidur dengan baik ataupun tidak bernapas dengan baik, maka paginya seseorang itu akan lelah karena tidurnya tidak cukup. Bahkan di beberapa kasus sampai dibilang ini bisa tidak produktif karena mungkin menyetir aja tidak bisa baik, atau mungkin bekerja juga tidak konsentrasi. Sahabat sekalian, pada seseorang yang keluhan sleep apnea ini berulang dan tentunya itu mengganggu kesehatan dan juga mengganggu aktivitas di keesokan harinya, dan apabila dengan tata laksana lain tidak membantu, kadang-kadang malah sampai memerlukan alat bantu, namanya CPAP, Continuous Positive Airway Pressure. Nanti ada gambarnya untuk bisa gampang memahami. Nah, ini dipasang, memang mengganggu tentunya untuk tidur, tapi kalau memang itu bermanfaat, ya memang perlu digunakan. Nah,
kesimpulannya adalah bahwa pada seseorang yang overweight ataupun bahkan obesitas bisa mengganggu kehidupan sehari-hari. Bayangkan kalau seseorang tidak tidur secara baik pada malam hari, bisa dibayangkan esok harinya akan lelah, tidak konsentrasi, kemudian mungkin juga tidak produktif. Sehingga tetap seperti diskusi sebelumnya, kita tetap harus selalu berusaha untuk menurunkan berat badan apabila overweight atau obesitas menuju berat badan yang ideal. Tujuannya tentunya adalah demi kesehatan. Demikian sahabat, semoga share kecil ini memberikan manfaat. Silakan tulis komentar, nanti akan kita bahas pada sesi ASMI, Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.